Selamat sore. Jumpa lagi pada KPO Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Kita akan melanjutkan pembacaan dengan judul Kisah Pengharapan yang diambil dari buku dengan judul yang sama, ditulis oleh Ellen G. White. Mari sama-sama kita berdoa untuk memulai. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya berikan kami Roh Kudus ya Bapa untuk menuntun kami sehingga kami dapat lebih memahami dan dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, amin. Hukum Allah yang tidak berubah. Seluruh penghuni surga merasa sangat bersedih dikarenakan pelanggaran dan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, yang mengakibatkan murka Tuhan ke atas umat manusia. Mereka putus hubungan dengan Tuhan dan masuk ke dalam penderitaan tanpa pengharapan. Hukum Allah yang menjadi dasar pemerintahannya di surga dan di dunia adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Maka Allah tidak dapat menerima hidup seorang malaikat sebagai satu korban dari pelanggaran itu. Hukum Allah lebih penting dari pemandangannya, daripada malaikat suci yang mengelilingi tahtanya. Bapa tidak dapat menghapus atau mengubah satu dari hukum itu, agar dapat menolong manusia dalam keadaannya yang berdosa. Tetapi hanya Anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan manusia dan membuat satu jalan penebusan bagi mereka yang berkenan kepada Allah, memberikan kehidupannya sebagai korban dan menanggung hukuman Bapanya. Para malaikat memberitahukan kepada Adam bahwa sebagaimana dosa mengakibatkan kematian dan penderitaan, tetapi pengorbanan Yesus Kristus membawa kepada hidup kekal. Gambaran masa yang akan datang, Allah menyatakan peristiwa-peristiwa penting kepada Adam. Mulai dari saat pengusiran dari Taman Eden, sampai kepada zaman air bah, dan sampai kepada kedatangan anak manusia yang pertama ke dunia. Kasih-Nya kepada Adam dan keturunannya akan membawa anak Allah turun untuk mengambil bagi dirinya keadaan manusia, dan juga dengan merendahkan dirinya sendiri, maka akan meninggikan setiap orang yang percaya kepadanya. Pengorbanan itu sangat berharga untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi hanya sedikit yang mau menerima pengorbanan luar biasa itu. Banyak yang tidak mau menuruti tuntutan yang diberikan kepada mereka untuk menerima keselamatan daripadanya. Mereka lebih senang berada dalam dosa dan pelanggaran hukum Allah daripada bertobat dan menurut. Pengorbanan yang sangat luar biasa itu yang memungkinkan setiap orang yang menerimanya akan menjadi lebih berharga daripada emas murni. Persembahan korban. Ketika Adam membuat persembahan untuk dosa-dosanya menurut petunjuk khusus Allah, hal itu merupakan upacara yang paling menyakitkan bagi dia. Tangannya sendiri diulurkan untuk merenggut nyawa itu, yang Allah sendiri dapat berikan dan membuat persembahan karena dosa. Itu merupakan waktu pertama kali ketika dia menyaksikan kematian. Ketika dia melihat darah korban
yang menggeliat kesakitan untuk mati, dia memandang dengan iman kepada Anak Allah yang membayangkan korban yang harus mati sebagai korban umat manusia. Upacara korban itu yang Allah sendiri tetapkan sebagai satu pengingat bagi Adam mengenai kesalahannya, dan juga sebagai satu pengakuan penyesalan atas dosanya. Pemandangan ini memberikan kepadanya satu perasaan yang lebih dalam dan lebih jelas akan besarnya pelanggaran yang telah dilakukannya, di mana tidak ada sesuatu pun kecuali kematian Anak Allah saja yang dapat menghapusnya. Dia merasa kagum akan kebaikan dan kasih yang tidak terhingga, yang diberikan sebagai satu tebusan untuk menyelamatkan orang berdosa. Pada saat Adam membunuh korban yang tidak berdosa itu, dia membayangkan bahwa dia sedang menumpahkan darah Anak Allah dengan tangannya sendiri. Dia menyadari kalau saja dia tetap hidup benar di hadapan Allah dan menurut hukumnya yang suci, maka tidak akan ada kematian baik pada binatang ataupun manusia. Pada korban persembahan yang suci, yang menunjuk kepada persembahan mulia dan sempurna dari Anak Allah sendiri, akan muncul satu bintang pengharapan yang menerangi masa depan gelap dan mengerikan itu, menggantikan keadaan yang tak berpengharapan dan kehancuran. Pada mulanya, kepala masing-masing keluarga ditunjukkan sebagai pemimpin dan imam bagi rumah tangganya sendiri. Namun kemudian, ketika manusia semakin bertambah banyak di bumi, manusia yang atas penunjukan ilahi memimpin upacara korban yang suci bagi mereka. Pikiran manusia harus dihubungkan dengan darah binatang korban dan darah Anak Allah. Kematian korban membuktikan kepada semua orang bahwa akibat dosa adalah mati. Dengan mempersembahkan korban, orang berdosa mengakui kesalahan dan menyatakan iman mereka. Dengan memandang ke depan kepada korban yang mulia dan sempurna dari Anak Allah. Tanpa tebusan Anak Allah, tidak akan ada berkat atau keselamatan dari Allah bagi orang berdosa. Allah bersungguh-sungguh memegang erat hukum-Nya yang suci. Pelanggaran terhadap hukum mengakibatkan perpisahan antara Allah dan manusia berdosa. Allah mengizinkan Adam dalam keadaan tidak berdosa berkomunikasi secara langsung, bebas, dan berbahagia dengan penciptanya. Tetapi setelah pelanggarannya, Allah akan berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus dan para malaikat. Demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah belajar sebagian dari firman-Mu ya Bapa, di mana akibat karena dosa kami tidak dapat berkomunikasi dengan bebas lagi, tetapi dengan adanya Anak-Mu ya Bapa yang menjadi perantara sehingga kami dapat berhubungan kembali kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Nanti kami akan melanjutkan ini lagi Bapa untuk minggu depan. Kiranya Bapa dapat memberkati kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.